Dina termangu di sudut kantin yang ramai. Seragamnya kusam kontras dengan kilauan sepatu teman-temannya yang mewah. Tawa riuh mereka seolah mengolok keberadaannya yang tak terlihat. Aroma wangi makanan mahal tak mampu menembus kesendiriannya. Pandangan matanya nanar, memantulkan bayangan buku tua yang selalu ia peluk erat. Sebuah desas-desus merayap, menamai Dina si yatim piatu tak berguna. Di lorong sekolah, berubin mengkilap, Dina membungkuk memunguti buku-buku yang tersenggol. Sekelompok siswi elit hanya lewat tanpa peduli. Tawa mereka mengejek. Salah satu menendang ujung sepatunya, lalu mendengus jijik sebelum berlalu. Rasa perih menusuk dadanya, tapi sorot matanya mengunci sebuah poster pengumuman yang baru terpasang di dinding, memendam sesuatu. Ruangan kepala sekolah beraroma wewangian mahal. Jendela besarnya memamerkan kemegahan taman. Kepala sekolah Pramudia dengan setelan rapi dan dasi sutra hanya melirik sekilas Dina yang berdiri tertunduk. Laporan ini lagi Dina, desahnya malas, tanpa empati, seolah Dina adalah beban semata bagi reputasi sekolah. Jemarinya sibuk memutar pena emas, tak menghiraukan getaran di bahu kurus siswi di hadapannya. Di kelas yang dipenuhi bangku ukiran, kertas-kertas berisi karikatur Dina bertebaran, melewati meja-meja. Bisikan tawa teredam pecah saat Dina mendongak, matanya yang lelah mencari sumber ejekan. Guru di depan hanya membalik halaman buku, seolah tak melihat keributan yang terang-terangan. Wajah Dina memerah padam, bibirnya terkatup rapat menahan gejolak amarah yang mendidih di dalam dada. Cermin retak di kamar mandi sekolah memantulkan bayangan Dina yang bergetar hebat. Air mata mengalir deras di pipinya yang kian tirus, membasahi seragam kumalnya yang basah karena keringat. Bunyi siraman toilet di bilik sebelah terdengar jelas, disusul tawa renyah yang menusuk gendang telinganya. Dina menggigit bibirnya, mengepalkan tangan erat-erat. Sebuah kilatan tekad samar terpancar dari sorot mata merahnya yang sendu. Guru sejarah menunjuk Dina untuk membersihkan seluruh papan tulis yang penuh coretan dan gambar ejekan, sementara teman-temannya diizinkan pulang duluan. Napas Dina memberat saat menghapus jejak-jejak kapur yang seolah mengejeknya. Siluet siswa lain bergegas melewati jendela, tawa mereka melayang bersama angin sore. Rasa lelah dan harga diri Dina terasa diremukan, namun ada sesuatu yang berkecamuk di benaknya. Botol-botol kimia di laboratorium bergemerincing. Dina sendirian berusaha menyelesaikan tugas praktikum yang rumit dengan petunjuk mini. Tiba-tiba, sebuah dorongan kuat dari belakang membuatnya limbung. Larutan berwarna tumpah mengenai seragamnya yang sudah kotor. Tawa tersembunyi dari balik pintu terdengar jelas. Dina memejamkan mata, membiarkan dinginnya cairan meresap. Jemarinya meraba liontin kecil di lehernya, sebuah jimat pelipur lara. Di aula sekolah, kursi-kursi mewah dijajar rapi, dipenuhi orang tua berbusana mahal. Dina berdiri di hadapan kepala sekolah dan beberapa orang tua siswa yang berwajah angkuh. Suara Pramudia terdengar tegas, menyebutkan pelanggaran kedisiplinan Dina. Tatapan menghakimi dari orang tua lain terasa menusuk, menghantam mentalnya. Dina hanya menunduk, tapi genggaman tangannya pada ujung roknya mengencang, menahan amarah yang mendidih. Malam tiba, rembulan sabit menggantung di langit gelap. Dina duduk di meja reyotnya di kamar sewaan, sebuah surat dengan kop resmi sekolah tergeletak di depannya. Matanya membaca tulisan, peringatan terakhir, dikeluarkan. Nafasnya tercekat, tapi pandangannya beralih pada sebuah tablet usang yang menyala. Jemarinya menari lincah di layar, memanipulasi data-data kompleks, bukan sekadar tugas sekolah biasa. Pagi yang sibuk, Pramudia tersenyum lebar menyambut rombongan tamu penting yang tiba dengan mobil-mobil mewah. Pintu kantornya terbuka, memperlihatkan sekumpulan sosok berjas rapi, aura kekuasaan terpancar dari mereka. Di antara mereka, Dina melangkah masuk, bukan sebagai siswi kusam, melainkan dengan tatapan tenang penuh otoritas, mengenakan setelan yang berbeda dan senyum tipis di bibirnya. Sebuah kejutan tersirat jelas di wajah Pramudia.
Para guru dan siswa berkumpul di aula, menunggu pengumuman penting yang terkesan mendadak. Pramudia berdiri di podium, raut wajahnya tegang dan berkeringat dingin. Lalu, Dina melangkah maju, di sampingnya berdiri seorang pria paruh baya berkarisma dengan tatapan tajam dan setelan yang sangat rapi. Aula hening mencekam. Pria itu mulai berbicara, suaranya menggelegar, menyebutkan nama Dina dengan gelar yang asing dan sebuah perubahan kepemimpinan drastis. Mata siswa membulat, guru-guru terkesiap, keheningan aula pecah oleh gumaman tak percaya. Pria itu, CEO grup yayasan pendidikan yang menaungi sekolah, mengumumkan Dina sebagai pewaris tunggal dan ketua dewan direksi baru. Wajah Pramudia pucat pasi, tubuhnya gemetar tak percaya. Dina, dengan mata tajam penuh arti, menyapu pandangan ke arah teman-teman yang dulu menghinanya. Sebuah senyum kecil terukir, bukan pahit, tapi penuh makna tak terduga. Dina berdiri di depan mimbar. Aura dinginnya menyelimuti seisi aula. Ia bukan lagi gadis kusam yang tertindas, melainkan sosok yang memancarkan kekuatan tak terbantahkan. Sorot matanya kini memancarkan ketegasan yang menusuk. Papan pengumuman digital di sampingnya menampilkan nama-nama staf yang akan diganti, termasuk Pramudia. Para siswa yang dulu merundungnya kini menunduk, wajah mereka memerah karena malu bercampur takut yang mendalam. Sebuah surat edaran resmi ditempel di setiap papan pengumuman sekolah, isinya menyebar cepat. Termuat di sana, perubahan radikal dalam sistem evaluasi, penekanan pada etika dan empati, serta sanksi tegas bagi pelaku perundungan. Beberapa nama siswa yang pernah merundungnya kini terdaftar dalam daftar evaluasi khusus yang bisa mengancam masa depan mereka. Wajah mereka di koridor tampak keruh, mendung menyelimuti langit sekolah. Pramudia kini hanya karyawan biasa dengan seragam polos, berdiri di gerbang sekolah, mengawasi bus-bus berangkat, tatapan kosong. Dina, dengan setelan resmi dan langkah percaya diri, melintasinya tanpa sepatah kata pun. Tatapan mereka beradu sejenak penuh makna. Di kejauhan, para siswa yang dulu angkuh kini berjalan tenang, tak ada lagi tawa mengejek. Sekolah itu tetap berdiri megah, namun aura kesunyian yang bermakna kini menyelimutinya.